Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Pak, kemarin kan sudah jelaskan mengenai masalah lukisan yang artinya di situ bisa dikatakan dalam proses pembuatannya kasat mata. Nah, di situ kan termasuk kalau kita amati beberapa lukisan ini ada sejarah-sejarah dari Buyang Komering. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas Pak seperti apa? Kami ini kebetulan memang kenal ya sama keluarga besar, mungkin dari itu yang pertama itu Syekh Kiai Tuan Muda ya, Tuan Rizal Muda, Tuan Guru Rizal Muda. Jadi salah satu keluarganya ke sini satu mobil 2 kali atau 3 kali ingin dilukiskan suatu penggambaran apa gimana dari buyangnya nenek moyang. Ternyata nenek moyangnya itu tak dengar-dengar salah satu pemimpin bahkan khalifah waktu tempo dulu di daerah Komering, umumnya di Sumatera Selatan. Untuk itu kami bingung Mas, sebenarnya bingungnya kok moro-moro teko kok gak bawa contoh sama sekali. Yang bawa contoh cuma yang sekarang, khalifah yang sekarang ini namanya Syekh Kiai Tuan Rizal Muda ini. Tuan Guru kalau masyarakat nyebut beliau itu Tuan Guru Muda. Jadi tapi Tuan Guru Muda siapa? Ya ini yang keturunannya Tuan di Pulau yang nama aslinya katanya Sayyid Hamim. Nah, ngomong-ngomong masalah Sayyid itu bukan sembarangan. Sayyid itu sebenarnya panggilan sama dengan yang sekarang ini disebut-sebut orang junjungan. Sayyid itu junjungan sebenarnya. Cuma bahasa Arabnya Sayyid yang harus dijunjung tinggi. Kalau di sini Buyang itu sebenarnya Tuan junjungan. Kebetulan Sayyid Hamim itu Tuan di Pulau itu menurut cerita ada keturunan dari Cirebon. Kalau aku meyakini insya Allah ada turunan dari Sunan Gunung Jati. Kalau sohnya kami kurang itu jelas karena beliau ngomong dari Cirebon. Masalahnya yang kami lihat sejarah di sini itu seperti halnya para wali, terutama Sunan Gunung Jati itu kan pernah menjadi sesepuh lah di sini, dan juga pernah membawa salah satu santrinya dari Cina, panglima perang dari Cina itu yang namanya Pailibang ya. Pailibang itu disuruh menjadi pembesar apa gimana di Palembang ini. Sampai sekarang di orang Palembang menyebut Palembang dijadikan nama daerah Palembang, sebenarnya kan Pailibang. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, ternyata salah satu keluarga bahkan keturunannya itu sekarang yang masih hidup ya, termasuk Tuan Syekh Kiai Tuan Muda itu tadi, salah satu keluarganya ke sini. Memang kami pernah 2 kali atau gimana berjumpa dengan beliau dan kami singgah di rumah besarnya. Ternyata beliau memang katanya keturunannya. Nah, terus dia ke sini ingin diorbitkan atau gimana, ingin biar masyarakat tahu, disuruh gambar, terus ada niat mau dijadikan kalender, disebarluaskan atau gimana kurang tahu. Sebenarnya para wali nggak perlu diorbitkan karena power dia terlalu luar biasa, bahkan berkahnya mungkin masyarakat bisa merasakan dengan sendirinya tahu. Mungkin karena wasilah dan lantaran seperti itu akhirnya kami disuruh gambar tanpa kasat mata. Jadi gambarnya itu dengan ditutup mata Pak. Oh, artinya dalam melukis gambar ini satu tidak ada contoh, kedua ya, mata tertutup betul, ya? mata tertutup. Luar biasa. Jadi kalau mata terbuka itu biasanya kabur. Itu semua bukan karena kami pinter atau hebat atau enggak, cuma itu kami pasrah dengan Allah dan kami meyakini mungkin salah satu Buyang itu adalah salah satu termasuk ada golongan para wali. Jadi kami kalau para wali termasuk para nabi itu kan kami meyakini
sebenarnya bukan mati toh. Hmm. Bukan mati, masih hidup, cuma jasadnya aja yang mati ya para wali tadi. Insya Allah kalau kita berwasilah kepada beliau dengan untuk supaya hadir untuk digambarkan, insya Allah kalau memang ikhlas karena Allah dia bisa hadir dan bisa dilukiskan. Bah, kalau untuk lukisan sendiri jumlah yang sudah termasuk berhasil dilukis berapa? Ini sesuai dengan ini sesuai dengan petunjuk dari beliau-beliau itu, keluarganya itu ada 14 sebenarnya. 14 sampai Tuan Muda Rizal Muda itu, dan juga ada salah satu keluarganya itu yang namanya Laksamana, diturun raja sama gelarnya itu salah satu keturunannya juga. Tapi katanya yang asli menjadi khalifah yang nyambung dari Tuan Dipula itu yang sekarang ini beliau. Jadi Kiai Tuan Muda Rizal gitu, Tuan Guru kalau masyarakat menyebut beliau gitu. Terus sejauh ini Pak, dari hasil lukisan itu menurut keluarga besar dari bisa dikatakan anak cucu yang ada di lukisan ini seperti apa tanggapannya Pak? Ini gini Mas, setiap ada salah satu lukisan yang jadi, sebelum jadi mungkin 50% lah. Ini kan kami foto, kami kirimkan. Ternyata katanya iya betul. Coba kamu lukis apa adanya, ada yang hadir yaitu yang digambar gitu katanya. Terus ini juga ada yang setelah setengah jadi 50%, setengah di-scan lagi ya, di-scan dilihat dari batin, itu ternyata sebelumnya nggak bawa tongkat, yang keduanya bawa tongkat. Aku bingung karena aku disuruh melukis apa adanya, jadi tongkat yang dibawa tak lukis. Ternyata ada sejarah gitu loh. Sejarahnya gini, memang seperti itu Tuan Syekh Sultan, nah, yang dia itu Syekh Kiai Sultan Raden Shah Alam di Tanjung Koko ini. Ini ceritanya ini beliau ini mempunyai tongkat, mungkin tongkat sakti atau gimana ya. Jadi karena mungkin khawatir nanti jadi perebutan cucung-cucungnya, jadi dikubur sekalian gitu loh. Dikubur, ternyata setelah kembali ke rumahnya, tongkat ada kembali di rumahnya lagi gitu. Untuk itu sebelumnya itu lukisan nggak ada tongkatnya, tapi sekarang karena muncul ada tongkatnya, disuruh melukis apa adanya gitu loh. Itu sebenarnya nyambung dengan sejarah sebenarnya. Jadi hasil semua lukisan ini berdasarkan ritual meditasi semua. Nah, betul. Tapi semua itu karena kami percaya dengan azamin fadili Robbi, itu semua karena kehendak Allah. Jadi mudah-mudahan karena niat kami baik, mudah-mudahan ini semua jadi petunjuk yang baik. Ya, pemirsa dan saudaraku dimanapun Anda berada, ya perlu diketahui Abah Bahrul Ulum ini termasuk adalah sesepuh di wilayah Oku Timur dan Sumatera Selatan tentunya. Beliau sekaligus adalah Dewan Khos daripada perguruan Pagar Nusa Pak ya, wilayah Sumatera Selatan. Jadi kita sudah mendengarkan beberapa cerita dari beliau tentang lukisan-lukisan sejarah, bisa dikatakan Kuyang Komering Pak ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi Pak untuk yang lain Pak, mungkin disampaikan. Ya, yang menurut kami ya ini semua apa ya namanya, termasuk bisa dikatakan sebagian daripada sesepuh daripada para puyang di Komering, umumnya di Sumatera Selatan. Mari kita selalu berwasilah. Kalau orang NU biasanya itu mendatangi makomnya bukan berarti terus menyembah dia. Maksudnya gini loh Mas, seperti angka segitiga ya. Jadi Rasulullah kan mempunyai tempel ya pada sekarang. Tempel kan angka segitiga loh, yang bunyinya dalam ya Allah, jadi kalau
Abdullah Rasulullah, ya orang sebagian ulama menyatakan itu statement Rasulullah yang mengulangi. Jadi itu angka segitiga, andaikan gini falsafahnya, kita berkunjung ke makam para punya, secara otomatis karena para wali termasuk orang suci, orang suci, para wali lebih mustajabah dari jadi para wali karena di sini DPDP para wali minta didoakan sama Allah, beliau mendoakan sama Allah karena beliau adalah termasuk orang suci, otomatis doanya insya Allah dikabulkan. Allah terus segitiganya dari Allah ke atas itu ke kita, jadi akan segitiga putar gitu loh. Nah, jadi jangan sampai berprasangka kalau ke para puyang para wali itu kita nyembah atau enggak juga, cuma kita itu berwasilah minta berkahnya, berdoa di beliau karena meyakini beliau itu adalah para wali termasuk orang suci yang insya Allah segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, dikit lagi Pak, ini kan untuk lukisan ini sejauh ini ada belum Pak pihak-pihak dari terkait atau dinas atau ya apa yang ingin memiliki atau mungkin ingin memasang di mana gitu? Ada yang dulu katanya dari dinas perdagangan apa pariwisata ke sini dulu ini loh ada lukisan dibaca loh ini puyang sini di Komering ya. Terus gimana Mas? Enggak, kalau diperbolehkan ini dibuat pameran gimana kan gitu ya. Kalau masalah itu kami nggak tahu Mas, karena kami mendapat mandat dari Tuan Muda Rizal termasuk keluarganya, jadi otomatis kamu langsung bilang sama beliau kalau kami selaku pelukis nggak bisa karena kami menerima pesanan gitu. Jadi ya seperti itu. Untuk itu bahkan teman-teman saya pelukis kesini semua karena termasuk di Oku Timur semua pelukis dengan pelukis di rupa dan taman macam-macam. Dia menganggap yang disepuhkan kan kami kan. Kalau ada pameran dari dinas pariwisata biasanya yang dapat kan dulu itu kami. Jadi sekarang anak-anak pelukis di Oku Timur kadang ada apa-apa ke sini. Jadi karena satu-satunya insya Allah yang bisa ngelukis dan yang nggak yang kasat mata cuma kami. Jadi dia heran gitu. Gimana kalau kita pameran itu hubungannya dengan Puyang Oku Timur loh? Ya terserah kamu. Gampang nanti kalau ada dari dinas pariwisata kan. Baik, saudaraku, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Abah Bahrul Ulum. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa membawa manfaat untuk kita. Positifnya tentunya kalau memang ada sedikit kesalahan atau kekeliruan ya mohon dimaklumi karena memang manusia itu tetap tidak dari salah dari Pak. Kemudian saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan untuk lukisan ini Pak, mungkin yang perlu disampaikan kepada publik. Karena kami ini sekedar diberitahu ya sama keturunannya termasuk anak cucunya itu. Dan sekarang ini Said Hamim sebenarnya untuk kami Tuan Junjungan Said Hamim ini didampingi apa ya siapa ini Said Hamim bersama dua puyang, yaitu sebelah kanan puyang Tuan di Pulau. Tuan di Pulau ini sejarahnya gini, sebelum 100 kayaknya kalau memang salah tolong koreksi ya, dulu 100 tahun yang lalu ini ada yang namanya Tuan Junjungan yang dia bilang nanti 100 tahun yang akan datang ada orang yang meneruskan perjuangan kami bahkan seperti kami gitu loh. Ternyata beliau hadir, Said Hamim ini mendampingi. Terus dua orang Tuan Junjungan Said Hamim bersama dua puyang, yaitu sebelah kanan puyang Tuan di Pulau Negeri Sakti ya, Negeri Sakti sana. Di sebelah kiri puyang Tuan Syekhulillah ini ya, Syekhulillah yang ini Tuan Said di Pulau. Kok bisa ada semacam ada apa ya namanya pengawal kayak singa? Ceritanya itu singa itu memang mulai dari Tuan di Pulau yang bilang 100 tahun nanti ada orang seperti kami dan bisa meneruskan perjuangan kami, yaitu Said Hamim ini yang sekarang ini
dijuluki ya tuan di pulau juga gitu loh. Jadi beliau didampingi bahkan dikawal salah satu singa gitu loh, singa. Sampai sekarang itu nampak kalau di visualisasi di media seni lukisan ini. Namanya singa ini nggak salah si tangkis kalau namanya si tangkis. Nah, terus yang ini kan Tuan Rizal ini ya. Tuan Rizal keturunannya kedua. Tuan Rizal ini kok bisa dia ada apa namanya, seakan ada megang ayam gitu loh. Jadi beliau itu sukanya memang pemelihara ayam yang bagus-bagus, bahkan bisa dikatakan apa senang sambung ayam, apa senang memelihara ayam, apa senang lihat orang sambung ayam, nggak tahu, ceritanya seperti itu. Jadi pas di kami lukis beliau hadir dengan membawa ayam gitu. Dan juga ada Tuan Sih Raja Nyawa, Tuan Sih Raja Nyawa mendampingi ya, ini namanya Tuan Sih Raja Nyawa, katanya gitu. Tuan Sih Raja Nyawa itu siapa, kami kurang begitu jelas gitu. Dan juga sebelah kiri ada seorang perempuan yang sangat cantik gitu. Ini belum selesai terjadi ya, mungkin 70%, mungkin kalau sudah diselesaikan lebih cantik lagi. Jadi orang cantik ini katanya beliau bilang yang mendampingi setiap kemana-mana dari Tuan Rizal ini adalah putri Kumbang Dadar yang makomnya di Palembang, yang sekarang ini semua orang di Sumatera Selatan mengetahui bahwa beliau adalah salah satu keluarga besar daripada Tuan Junjungan gitu loh. Jadi sebenarnya nyambung sampai keturunan yang lain. Nah seperti ini itu kan kok bisa pakaiannya itu seakan-akan seperti ala kerajaan ya, seperti ini khas Sumatera Selatan atau gimana. Setelah kami seleksi, bahkan kami pertanyakan kepada keturunannya sejarah, yang dia yang sangat mengetahui tentang sejarah. Beliau adalah kalau zaman sekarang ini menjadi pesira atau gimana sih, sebagai pembesar negara lah cara bahasanya gitu. Dari Betung nih Pak. Iya dari Betung, ini anunya dari Betung, ini dari termasuk negeri sakti Sultan Negeri Pasai, ini Lematang, Tanah Abang nggak tahu di mana. Terus yang ini dari Betung, yang hadir di Betung lah cara bahasanya. Ini dari Betung juga. Ini dari Betung juga. Ini dulu nggak ada tongkatnya Mas, karena untuk kami perbaiki kan wajahnya supaya pas, itu kan kami scan lagi. Ternyata akhirnya bawa tongkat gitu loh, bawa tongkat seperti ini gitu loh. Nah ini dari Betung. Terus yang ini juga dari Betung, Puyang Kiai Alam Besar KS itu Qaddasallah katanya, Qaddasallah. Jadi termasuk sebagian daripada wali-wali Allah lah di Betung. Terus yang urutan ke-7 tadi mana ini juga di Betung. Ke-8 ini dari Betung. Kok bisa kayak muda, memang hasilnya seperti ini atau dulu wafatnya masih muda atau memang penampakannya muda, nggak tahu ya, wallahu alam. Jadi yang ini ke-9 Puyang Abdul Ghani Radin Pasai, ini Betung juga, Betung juga. Terus ke-10 ini malah dari Lampung Mas, Puyang Abdullah Daid Al-Akwani Sakti KS Qaddasallah, tempatnya makomnya di Kedaton ya, di Kedaton Bandar Lampung. Terus yang ke-11 Syekh Kiai Sultan Radin Syekh Alam Qaddasallah, ini hadir di Tanjung Buku. Terus ini Syekh Kiai Tuan Kuasa Qaddasallah hadir di Tanjung Buku. Ini yang ke-13 ya. Yang ke-13 itu Syekh Jaya Sempurna Qaddasallah hadir di Tanjung Buku, termasuk bapaknya yang ini yang masih sekarang ini alhamdulillah masih segar bugar, mungkin umurannya masih 40 ya kurang lebih. Ini keturunan yang ke-14, jadi bisa disebut sebagai khalifah yang ke-14, namanya Syekh Kiai Tuan Muda. Kalau masyarakat setempat
bilang masyarakat ini termasuk rakyat ini bilang Tuan Muda Junjungan. Nah, apa namanya? Tuan Rizal Muda hadir di Tanjung Kubu. Dan yang ini adalah salah satu keturunannya juga, tapi entah itu keponakannya ini atau kakak Isanan ini, yang penting ada keturunan dari Puyang-Puyang. Ini punya gelar piturun diraja, namanya Mas Laksamana, begitu Mas.